Itu Lin Siwang kan? Siapa yang di sebelahnya? Kak Gaoyan. Lin Siwang? Kok bisa bersama Kak Gaoyan? Lin Siwang jalang itu, dia berani menggoda Kak Gaoyan. Tidak boleh, Kak Gaoyan hanya milikku. Setelah aku kuliah nanti, aku akan menikah dengan Kak Gaoyan. Kak Gaoyan, kau datang. Beberapa hari ini aku pergi dulu. Baik, dadah. Yan sudah pulang. Bu, aku pulang. Keluarga Sudi sebelah mengadakan pesta untuk putri mereka. Dan khusus mengundang kita. Aku tidak mau pergi. Kenapa? Kau masih trauma karena terus dikejar putri keluarga Su sebelumnya. Putra kalian dikejar-kejar wanita gila. Apanya yang lucu? Kau ini. Tapi ibu dengar, putri kandung keluarga Su yang baru diakui justru sangat berbakat. Waktu ibu ke sekolah, ibu dengar ujian simulasinya 700 poin. Gadis itu benar-benar luar biasa. Pesta perayaan itu pasti untuk merayakan keberhasilannya. Kalau begitu aku pergi, aku ikut. Bukannya tadi dengan tegas kau bilang tidak mau pergi. Kenapa? Berubah pikiran lagi? Belakangan ini Yan sering sekali pulang ke rumah. Tadinya aku kira dia memperhatikan kita berdua yang kesepian. Ternyata setiap hari dia mengantar jemput gadis tetangga itu. Rupanya itu sebenarnya yang dia inginkan. Jadi kau tertarik dengan dia? Kau bilang mau ke pesta perayaan. Kalau begitu aku naik dulu ya. Aku mau ganti baju. Hei, Gao, mari. Duduklah, silakan. Kakak Gaoyan, tempat dudukmu di sebelahku. Aku lebih suka makanan di sebelah sana. Hari ini kita merayakan putri kesayanganku Ziyi yang berhasil melampaui nilai minimum. Ayo, Ziyi, di saat-saat penting terakhir ini, kau harus tetap semangat ya. Pasti, Ayah. Siwang, meski nilaimu tidak bagus, jangan berkecil hati. Mulai sekarang, kau harus belajar dari adikmu. Soal fisika terakhir, total panas yang dihasilkan, kenapa bisa 30 Joule? Apa mungkin kunci jawabannya salah? Nanti kalau Ziyi diterima di Qingbei, aku harap Yan bisa menjaganya di sana. Aku tidak bisa. Belum membicarakan apa dia bisa lulus atau tidak. Kalaupun dia lulus, dia tidak akan satu fakultas denganku. Bagaimana aku bisa menjaganya? Kenapa semakin dewasa semakin tidak peka? Ayo, bersulang. Ayo, bersulang. Gaoyan, kami tidak akan merepotkanmu. Ziyi sekarang sudah sangat pengertian. Kau perlu menceritakan tentang universitasmu untuk memotivasinya. Ritme di Qingbei kan sangat cepat. Goyan juga sangat sibuk. Jika Ziyi butuh sesuatu, cari kami saja. Ya, benar, Su. Urusan anak-anak, sebaiknya kita tidak ikut campur. Baiklah, ayo, kita mulai makannya. Ayo. Ini kan novel tentang orang kaya yang ditulis orang miskin. Mau masuk universitas bagus harus belajar sendiri. Tidak bayar gedung, tidak bisa kuliah di luar negeri. Kalau ingin tahu informasi tentang universitas, masih harus bertanya pada tetangga sebelah. Maaf ya, maaf. Dia pasti sengaja melakukannya. Berani-beraninya dia mengejekku di depan Kak Gaoyan. Lin Siwang, Ziyi hampir menangis dan kau masih tertawa. Tidak punya sopan santun, nilaimu tidak bagus, hatimu tidak baik. Apa hakmu mengejek Ziyi? Tapi aku tidak mengejeknya. Kau jelas mengejeknya. Kau tidak suka melihat Ziyi berhasil. Lin Siwang, minta maaf pada adikmu. Siwang, minta maaf pada Ziyi. Mulai sekarang, gunakan pikiran yang benar. Biarkan Ziyi membimbingmu untuk belajar dengan baik. Dia membimbingku belajar. Aku bisa gagal dalam belajar. Kenapa kau bicara begitu? Kau sendiri bisa belajar sebaik apa? Paman Su, sepengetahuanku, nilai Siwang sangat bagus loh. Goyan, nilai Lin Siwang bagus. Kau dibohongi olehnya. Paman Su, Paman tahu Siwang dapat nilai berapa? Memangnya berapa? Paling cuma 300-400. Orang dari pelosok desa mana bisa pintar. Sial, boleh meremehkan aku, tapi jangan provinsi Sanhe. Kami bukan daerah pelosok, cuma tidak punya universitas unggulan. Kamu apa? Kakiku kesemutan. Aku ceroboh, terbawa emosi, aku takut. Maafkan aku provinsi Sanhe, kampung halamanku. Siwang, coba katakan, berapa nilaimu sebenarnya? Benar-benar mau dengar? Sebenarnya aku dapat 7.
Ternyata kepala sekolah Ziyi yang menelpon. Sebenarnya aku dapat. Ziyi memang sangat berbakat. Setiap kali gurunya yang langsung menelponku. Halo? Bisa dengar suara aku? Kita kan sedang makan. Kau keluar dulu untuk menjawabnya. Kenapa kau bicara begitu? Keluarga Gau kan tetangga kita bertahun-tahun. Apa yang tidak enak didengar? Benar begitu kan, Gau? Ya, benar. Halo? Bisa dengar aku bicara? Paman Su sungguh luar biasa. Hari ini kebetulan kan pesta perayaan Ziyi. Bagaimana kalau pakai loudspeaker dan dengarkan bersama? Halo, Pak Kepala Sekolah? Halo, Pak Kepala Sekolah? Halo, Tuan Su. Aku tidak bisa menghubungi istrimu. Jadi terpaksa menelponmu. Nilai ujian simulasi Ziyi kali ini adalah 541 poin. 3 poin di atas nilai minimum sarjana. Wah, Pak Kepala Sekolah, ini kabar baik. Dari nada suaramu, kupikir Ziyi gagal dalam ujiannya. Aku punya pertanyaan yang cukup serius yang ingin aku tanyakan padamu. Ziyi memberitahuku bahwa Lin Siwang tinggal di rumahmu sebagai kerabat jauh. Apakah itu benar? Aku harus memahami dengan jelas tentang siswi Lin Siwang ini. Siwang? Apa dia membuat masalah lagi? Kepala sekolah ini adalah keponakan kepala kantor pajak. Aku tidak boleh menyinggungnya. Benar, dia berasal dari daerah terpencil. Jadi perilakunya mungkin sedikit bermasalah, kepala sekolah. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tolong beritahu aku. Akan aku didik dengan baik. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak dekat dengan Lin Siwang? Ya, dia cuma kerabat jauh. Dia bukan hasil didikan keluarga Su. Keluarga Su menjelek-jelekan dia di depan orang luar seperti ini, dan dia sama sekali tidak keberatan. Apa kau tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari Lin Siwang? Pada hari pertama Lin Siwang mendaftar, Ziyi memberitahuku bahwa prestasi akademis dan perilakunya buruk. Tapi dalam ujian simulasi, dia mendapatkan 719 poin, peringkat pertama.